Gadis anak orang kaya ini sangat nakal. Dia memiliki penyakit jantung bawaan. Tapi untuk mempermainkan paman ini, tanpa peduli dengan keselamatan dirinya, dia berlari di koridor rumah sakit. Akhirnya dia pingsan di sudut koridor. Paman yang memergokinya segera meminta bantuan. Tapi tidak ada yang menjawab. Dia mengambil tangan gadis itu, lalu meletakkan jari di pergelangan tangannya. Kemudian tahan napas dan menatap sejenak. Dia dapat mengetahui penyakit gadis itu dari gagal jantung. Paman membaringkan gadis itu, mengrilekskan seluruh tubuh badannya. Kemudian dia mengambil jarum bajanya dengan metode pelepasan darah dan menusuk 10 jari gadis itu. Kemudian menusuk di bagian pergelangan tangan, terakhir di atas kepala gadis itu. Akupuntur merangsang seluruh tubuh. Setelah paman terus-menerus memutar jarumnya, hati gadis itu dirangsang untuk detak lagi. Kemudian dokter Xiaoya tiba. Setelah memastikan bagian vital gadis itu baik-baik saja, Xiaoya memberikan tamparan ke paman itu. Jika pasien ada masalah, nanti kau akan mati di tanganku, bajingan. Paman dibawa pergi oleh satpam dengan paksa. Kemudian dia dibawa ke kantor polisi dengan alasan mengancam keselamatan orang lain. Tuanku, aku hanya memberikan suntikan kepada orang itu dalam kondisi kritis. Ternyata kau mengancam dengan jarum. Paman itu sudah tahu dia akan dibawa ke kantor polisi. Polisi Xiao Bao akan mendaftarkannya. Nama: Heo Im, tuanku. Dapatkah Anda membantu saya mengirim pesan? Nama: Heo Im. Heo Im. Namamu sangat berani. Umur: tahun Huafang usia 30. Kamu tumbuh dengan cepat. Lahir dengan wajah anak kecil. Tunjukkan KTP-mu. Ketika Xiao Bao melihatnya, sepertinya tidak ketemu peti tidak meneteskan air mata. Dia langsung memasukkan paman itu ke pagar besi. Tapi Heo Im mengenang saat dia tertangkap. Dia mendiagnosa pinggang Xiao Bao ada cedera. Dia langsung bertanya kepadanya, apakah belakangan ini sangat kecapean? Xiao Bao tidak mengaku karena malu. Tapi karena penasaran, dia masih ingin bertanya. Dan di sisi kecil ini Xiaoya menemukan jari Xiaomei tidak normal. Melalui elektrokardiogram Xiaomei, Xiaoya sangat terkejut mengetahuinya. Xiaomei pernah menderita serangan jantung, dan kemudian secara ajaib memulihkan detak jantung. Xiaoya berpikir mungkin dia telah salah paham terhadap paman itu. Dan paman Heo Im juga tidak tinggal santai. Dia sedang mengobati polisi tadi, kemudian merawatnya dengan akupuntur. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Xiaoya yang baru datang. Xiaoya memberi Heo Im obat anti-inflamasi, agar dia mencari dirinya keesokan harinya. Tapi terkait apa yang dia katakan tentang pengalaman dinasti kuno, Xiaoya masih tidak akan percaya. Setelah Xiaoya pergi, Heo Im mulai mencari penginapan di mana-mana. Dia melihat sebuah apartemen dengan kata rumah. Dia pikir ini adalah rumah bagi seseorang. Tapi dia langsung dikejutkan oleh lampu yang menyala. Kemudian dia ditakuti oleh alarm yang tersentuh. Dia melihat orang lain menekan pintu dan bisa memasukinya. Dia juga belajar untuk melakukannya. Tapi, pemilik rumah memarahinya langsung. Dia tak berdaya. Dia hanya bisa berdiri di tengah-tengah komunitas. Halo. Kemudian, dia dikejar oleh penjaga keamanan. Heo Im yang tidak ada tempat tinggal, hanya bisa berkeliaran. Saat dia lagi buang air kecil, di sebelahnya keluar seorang paman tua. Mereka tidak saling mengenal. Papan nama paman tua itu sama persis dengan unit lama dia. Heo Im mengikuti paman tua ke taman. Ternyata paman tua juga seorang praktisi kedokteran Cina. Paman tua ingin mengambil sepasang selimut untuk Heo Im. Perut Heo Im malah mengeluarkan suara. Paman tua langsung membawakannya makanan. Heo Im penasaran dengan mangkuk ini. Kenapa mangkuknya begitu besar?
Paman tua itu berkata, "Kamu harus berterima kasih kepada keluarga kami. Mereka tidak selera sehingga sisa begitu banyak makanan. Singkatnya, tolong beritahu keluargamu. Aku sangat menghargainya." Heo Im mencobanya. Dia hampir menangis. Ini terbuat dari apa? Sangat harum. Setelah makan, dia mengambil obat yang diberikan Xiaoya. Mengingat kembali kata-kata Xiaoya, "Kau terluka karena pasienku." Dengan senang dia menaruh obat ke mulutnya. Dikunyah. Kemudian dia terus mencari air minum. Dia menemukan sekotak susu kedaluarsa. Akhirnya keesokan harinya. Setelah buang air besar, dia melihat anjing di taman. Dia sangat senang. Anjing yang biasanya sangat galak juga menyukai Heo Im. Heo Im menanyakan nama anjingnya. Fuman. Mengapa terdengar begitu akrab? Dia ingat apa yang dikatakan paman tua kemarin. Lalu dia memeriksa mulut Fuman. Tampaknya tidak ada yang ditemukan. Tetapi ketika dia melihat mangkuk di sudut itu yang dia pakai untuk makan kemarin, tidak jelas mengapa ia harus mengkonfirmasi hal itu. Di sisi rumah sakit, kepala rumah sakit tahu tentang penyelamatan Xiao Mei. Dari berita online, Heo Im menyelamatkan orang dengan akupuntur membuatnya sangat marah. Alasannya sederhana, obat Cina menjalankan pengobatan di rumah sakit. Kepala rumah sakit merasa sangat malu. Dia memperingatkan Xiaoya agar tidak membiarkan dia melihat Heo Im lagi. Keluar dari pintu, Xiaoya ingin menghubungi Heo Im agar dia tidak datang untuk mengganti obatnya. Tapi Heo Im mendapatkan sepeda di pinggir jalan. Dengan sepedanya dia bergegas ke rumah sakit. Dia bertemu turunan tajam di depannya. Heo Im merasa dirinya tahan banting. Dia langsung terjun. Tak seberapa jauh, sepeda kehilangan kendali. Sepeda pria ini kehilangan kendali. Dia langsung menabrak ke sebuah truk. Dia dijemput lagi oleh ambulans rumah sakit. Saat itu pekerja ambulans merasakan kesakitan. Heo Im mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia yang terluka dan tidak ingin ikut campur. Tapi melihat pekerja itu yang kesakitan, dia akhirnya membantunya. Hingga supir pun merasa bingung. Siapa sih yang terluka? Setelah merasakan jarum Heo Im. Sebelum ambulans tiba, kedua orang berhasil kembali ke posisi masing-masing. Satu pasien menginginkan penyelamatan Xiaoya. Para perawat memberitahu Xiaoya, seorang pria yang selalu menemuinya dengan naik ambulans. Saat dia buka kainnya, benar saja itu Heo Im. Xiaoya diam-diam membawa Heo Im keluar dari rumah sakit, mengobati lukanya, kemudian memberinya peralatan medis dan menyuruh dia kembali dalam seminggu. Xiao Mei yang sangat nakal akhirnya setuju untuk operasi jantung. Tapi papa mama bercerailah. Rupanya dia tahu orang tuanya sudah lama bertengkar, dan dia menjadi batu sandungan untuk mengejar kebahagiaan masing-masing. Dia berpikir jika dia meninggal, orang tua bisa mendapatkan kebahagiaan. Tapi sekarang dia mengetahuinya, masih ada banyak hal yang ingin dia lakukan. Dia ingin melakukan roller drive, ingin pergi ke klub malam seperti Xiaoya, dan ada banyak mimpi yang keren. Beberapa orang terharu oleh kata-kata Xiao Mei. Xiaoya berjanji ke Xiao Mei akan berusaha untuk operasinya. Heo Im tidak pergi. Dia terus mendiam di gerbang rumah sakit. Dia terus mengelilingi bulatan bunga seperti seekor keledai. Dia sedang berpikir tentang rencana berikutnya. Bagaimana agar bisa memiliki kedudukan di masyarakat baru. Saat itu beberapa ambulans tiba di rumah sakit. Ada kecelakaan beruntun di sekitar ini. Heo Im pun teringat. Sebelum setiap kali Xiaoya menghadapi situasi kecelakaan, dia mengkhawatirkan kesehatan Xiaoya. Jadi dia masuk ke ruang gawat darurat rumah sakit. Xiaoya hanya terdiam di dalam kerumunan orang. Heo Im melihat seorang pasien didorong ke ruang gawat darurat. Pasien di tempat tidur itu tertusuk oleh batang baja yang tajam.
dan dia mengarah ke arah Xiaoya. Heo-in dengan cepat maju untuk melindungi Xiaoya. Besi baja langsung menembus tubuh Heo-in. Tempat tidur tampaknya tidak mengenai mereka. Keduanya menghilang di udara. Di lantai hanya tersisa stetoskop Xiaoya. Saat Heo-in bangun lagi, dia menyadari bahwa mereka kembali ke dinasti Li 500 tahun yang lalu.